Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galuh Suseno Official. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat berada, selalu diberikan kesehatan, ketenangan serta kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Salam penuh semangat. Ya, balik lagi di channel ini, channel yang senantiasa tak kenal lelah memberikan edukasi tentang kesehatan mental, kesehatan psikis melalui sudut pandang saya sebagai hipnoterapi. Dan hari ini saya membuat video edukasi kembali agar sahabat-sahabat yang masih khawatir dengan kondisi mental dan psikis sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sahabat sedang menonton ini sedang mengalami kecemasan berlebih, merasakan bagaimana terganggunya, merasa sensasi psikosomatis yang tidak ada henti-hentinya gitu ya, yang selalu merembet-rembet dari atas kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya sahabat mempersilahkan jari sahabat gitu ya masing-masing untuk menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya, like, share, dan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Kita sharing dan berbagi ilmu yang kita miliki, dan senantiasa juga bertanya ketika ada yang ingin ditanyakan. Baik, langsung saja kita menuju ke inti videonya. Dan di video kali ini kembali saya akan membahas tentang psikosomatis, tepatnya sensasi psikosomatis yang menurut teman-teman semua, sahabat semua, itu 1001 macam rasanya. Sensasinya itu luar biasa, banyak sekali. Sampai-sampai menurut salah satu klien dari hipnoterapi itu mengatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki mas, kadang-kadang pindah-pindah gitu, mirip penyakit yang parah gitu. Ternyata setelah dicek ke dokter tidak ada apa-apa di tubuhnya, bagus-bagus aja gitu. Nah, terkadang sensasi itu munculnya di situasi-situasi tertentu. Misalkan ketika bangun tidur, bisa jadi ketika sore hari. Nah, paling banyak itu di sore hari dan bangun tidur, ataupun ketika sendirian merenung, tiba-tiba pikiran overthinking, akhirnya bikin asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, ya udah, kadang-kadang itu ngerembet kemana-mana gitu. Dari beberapa klien yang saya temui gitu, klien hipnoterapi saya dengan Master Arya Surya, itu banyak sekali yang mengalami gangguan psikosomatis itu. Biasanya dari stres atau kecemasan berlebih yang sudah dibiarkan terlalu lama, akhirnya merembet-rembet ke tubuh. Nah, disadari tidak disadari bahwa setiap manusia itu memiliki masalahnya sendiri atau stresnya sendiri gitu, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan pekerjaannya, atau dengan dirinya sendiri, atau dengan pengalaman masa lalunya, dengan lingkungannya gitu ya, memiliki luka batin atau sebagainya gitu. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Cuman tidak ujuk-ujuk sahabat tiba-tiba kena psikosomatis, pasti ada penyebabnya. Nah, kalau di hipnoterapi itu cara untuk memulihkan seseorang yang memiliki gangguan psikosomatis, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebabnya, bagaimana seseorang itu bisa mengalami kecemasan berlebih, bisa memiliki stres yang berkepanjangan sehingga membuat sahabat-sahabat menjadi psikosomatis ataupun trauma dan lain-lain gitu. Kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebabnya. Ketika sudah tahu penyebabnya, baru kita bantu rilis dengan hipnoterapi. Kita bantu merubah pola pikirnya, memperbaiki kerangka berpikirnya di bawah sadar melalui sugesti dan relaksasi yang kita lakukan dengan metode hipnoterapi. Kalau dari sisi hipnoterapi seperti itu gitu. Apakah efektif mas menggunakan hipnoterapi gitu? Efektif dan tidak efektifnya balik lagi, semua pengobatan apapun kembali lagi terhadap diri kita sendiri. Asalkan pengobatan itu sesuai dengan gangguan yang sahabat-sahabat sedang alami gitu. Logikanya seperti ini sahabat-sahabat.
ketika sahabat-sahabat mengalami sakit demam, flu, batuk, sahabat-sahabat ngambil pengobatannya ternyata ke hipnoterapi, ya mungkin kurang cocok, lebih cocok ke dokter gitu supaya dikasih obat gitu. Ataupun sahabat-sahabat mengalami stres berlebih, overthinking, traumatik atau depresi, trauma gitu, sahabat datang ke dokter umum yang hanya bisa memberikan obat untuk pasien-pasien keluhan fisik seperti yang tadi saya sebutkan, demam, flu dan lain-lain, ya kurang tepat gitu. Akhirnya membuang banyak waktu, membuang banyak energi gitu, yang akan membuat sahabat-sahabat semakin frustasi dan sampai-sampai berpikir, banyak yang berpikir tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan gitu. Sebetulnya bisa sahabat-sahabat, asal tepat. Pengobatan apapun asal tepat insya Allah gitu, karena balik lagi sama diri kita sendiri, kemauannya, keinginannya harus kuat, mau berdamai dan menerima terlebih dahulu, mau ikhlas dan sabar gitu. Setelah itu insya Allah pengobatan apapun itu bisa efektif asalkan tepat gitu. Nah, apa sih Mas yang cocok selain hipnoterapi untuk membantu pemulihan psikis gitu ya? Banyak macam halnya, misalkan terapi obat dengan psikiater, konseling dengan psikolog. Nah, sepengalaman saya ketika menangani klien yang mengalami psikosomatis itu lebih fokus kepada sensasinya. Jadi ketika sensasinya datang gitu ya, langsung serangan panik, lari ke UGD, setelah ke UGD tidak ditangani apa-apa sudah sembuh sendiri. Bahkan ada yang baru sampai parkiran udah sembuh dengan sendirinya. Nah, usahakan setelah menonton video ini, sahabat-sahabat tidak usah dibawa panik lagi ketika sensasinya itu muncul. Itu lakukan saja apa yang bisa sahabat lakukan, dan tips ini sangat efektif sekali untuk mengendalikan diri supaya tidak panik. Tuh, nah, yang pertama, ketika sensasinya muncul langsung minum air hangat terlebih dahulu. Nah, yang kedua, duduk saja atau berdiam diri terlebih dahulu gitu. Mau rebahan, mau duduk silakan, lalu olah nafas gitu. Setelah agak reda, agak tenangan gitu ya, setelah sudah olah nafas, baru mungkin sahabat-sahabat mendengarkan audio afirmasi atau audio terapi. Nah, untuk pemulihan kedepannya ya mungkin sahabat-sahabat bisa meminta bantuan profesional seperti hipnoterapi. Baik, sekian tips dari saya. Semoga sahabat-sahabat bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan tips yang membantu, efektif sahabat terapkan, lakukan secara rutin di rumah. Tenanglah bahwa psikosomatis ini dapat pulih, dapat sehat kembali, sahabat dapat normal kembali, beraktivitas kembali. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.